Hello, selamat malam, good evening everyone. Hello Ferry Selamat Sinarta. datang lagi. Cepat sembuh, Ferry. What's wrong with Ferry? Hai, halo semuanya. Ferry Hai sakit Brenda. hati ya? Good to see you. Ya. How are you all? Jadi teman-teman, hari ini kalau teman-teman punya prayer request, please DM us. Ya. Saya akan lewat handphone ini, saya akan membaca DM Anda. Saya akan membacakan, of course private, of course private. Kita akan membacakan setiap prayer request saudara, membacakan lagi, mendoakan setiap prayer request saudara. Saya berharap hari ini bahwa yang melayani saudara bukan kami berdua, yang melayani saudara adalah Allah kita yang hidup, yang melayani kita biarkan ada roh yang boleh melayani kita semua. So, bila sebentar, let's pray first. Bila sebentar kita mau praise and worship Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapa, bahwa hari ini kami berdua Tuhan bukan melayani Engkau, tapi Engkau Bapa yang melayani kami. Tuhan, kami rindu Bapa bahwa setiap orang yang lemah, setiap orang yang gemetar kakinya Bapa Engkau yang jamah Tuhan. Tuhan, Kau yang jamah lewat apapun metodenya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Instagram Live Tuhan, Kau tidak terbatas Tuhan dengan metode Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan. Hati-Mu boleh dirasakan untuk setiap orang yang mendengar. Hati-Mu bisa dimengerti betapa dalam, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan. Bisa kami mengerti Tuhan lewat apapun metodenya Tuhan. Tuhan, Kau yang melayani kami. Kau yang menyembuhkan untuk setiap orang yang terluka. Kau menyembuhkan untuk setiap roh-roh yang lemah Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, kuasa-Mu sempurna, bahwa hari ini bukan hanya formalitas Tuhan. Hari ini kuasa-Mu bekerja sempurna di tengah kelemahan kami. Kasih karunia-Mu sempurna di tengah kami Tuhan. In the name of Jesus, we are ready to worship God. There is none Like you, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, There is none like you, Jesus. and No one else can touch my heart like you do. yes, God. I could search for all eternity long and find there is none like you. One more time, say that. There is none like you. It's like you alone. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you, Jesus. You are real God. There is none like you. Yes, Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none
besar Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Kau hadir di dalam setiap kehidupan kami hari ini. Apakah kami hari ini kuat ataupun hari ini kami lemah, dan mungkin kami tidak bangga dengan diri kami sendiri Tuhan hari ini. Tapi Engkau ada dan Engkau mau mengangkat setiap kami di dalam segala kondisi kami Tuhan. Kami yang kuat, kami yang lemah, kami yang sakit Tuhan, kami yang mungkin penuh dengan amarah Tuhan. Ya, Tapi kami tahu Tuhan Kau datang untuk menyembuhkan yang sakit Tuhan. Kau datang Tuhan untuk menyelamatkan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Tuhan. Ini kami Tuhan, kami butuh bantuan-Mu hari ini. Aku berdoa Bapa untuk teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin belum ada yang tahu apa yang mereka pikirkan, belum ada yang mengerti Tuhan, tapi Engkau ada dan Kau mengerti. Kami berdoa Bapa ada kekuatan khusus mengalir hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
kemuliaan yang terulang, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jadikan terang Untuk kemuliaan-Nya. Thank you Tuhan buat sudah hadir Tuhan, menembus waktu, menembus tempat, menembus metode Tuhan. Kau ada, Kau setia di saat kami tidak setia Tuhan. Kau ada walaupun kami dalam lembah kekelaman. Kau ada walaupun kami di tempat yang mungkin membuat merasa diri kami bahagia. Kau selalu ada Tuhan, bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, bila hari ini Tuhan, di antara teman-teman kami, di antara kami Tuhan, ada orang-orang, ada teman-teman kami yang membutuhkan Engkau, mereka yang merindukan Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau yang jamah Tuhan, Kau yang jamah kami, Kau yang pulihkan kami. Ketika Engkau yang menciptakan matahari, Kau yang menciptakan jagat raya, antariksa, Kau yang menciptakan jutaan bintang Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan membuat bumi dari nol Tuhan. Kau yang membuat sesuatu dari kegelapan. Kau membuat sesuatu yang dari nothing Tuhan become something Tuhan. Pasti Engkau juga Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kami. Engkau juga bisa Tuhan mengubahkan setiap kesulitan kami Tuhan. Engkau mengubahkan yang tidak mungkin bagi kami Tuhan menjadi sangat mungkin Tuhan. I bless. Aku berkati Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang mendengarkan, baik yang secara online Tuhan ataupun nanti offline Tuhan. Tuhan, Kau yang bekerja, Kau yang jamah, Roh-Mu berkuasa, Roh-Mu bermanifestasi Tuhan di tengah kehidupan kami. Aku berdoa untuk setiap orang yang menonton dan mereka merindukan kesembuhan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kesembuhan itu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk setiap orang-orang yang lemah hatinya, gentar kakinya Tuhan, Engkau yang buat kaki kami Tuhan menjadi kuat Tuhan. Sebab di dalam kelemahan kami Kau berkata kasih karunia-Mu sempurna Tuhan, tanpa cacat. Di dalam kelemahan kami yang penuh cacat Tuhan, kasih-Mu sempurna Tuhan. In the name of Jesus Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami, untuk setiap daripada kami Tuhan yang lemah Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau layani kami Tuhan. Sama seperti Engkau datang ke Sakeus Tuhan pertama kali, Engkau datang Tuhan ke Matius, Engkau datang ke pemungut cukai, Engkau datang Tuhan bahkan ke Lazarus yang sudah mati Tuhan. Engkau yang datang terlebih dahulu Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Aku berdoa ada kuasa Tuhan, ada kuasa pada saat telinga kami mendengar Tuhan doa-doa ini Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan yang boleh terjadi Tuhan. In the name of Jesus. Bila sebentar Tuhan kami ingin mendengar Tuhan, betapa dalamnya kasih, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap telinga yang mendengarkan. Aku berdoa untuk setiap mata yang melihat. There's a blessing for you. In the name of Jesus, I pray. Amen. Hello guys, good evening. So, saya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu melakukan kesalahan yang cukup fatal, saudara. Dulu saya bilang bahwa rekaman ini bisa dilihat nanti di YouTube. Dan 2 minggu 3 minggu lalu saya khotbah dan Kristi berdoa di dalam sesi Kristi berdoa, saya melihat kamera saya belum kerekam, belum ketekan tombol record. Jadi kalau yang 3 minggu lalu pas Kristi berdoa melihat tampang saya bete, melihat tampang saya sebel karena saya lupa
menyalakan tombol record. Tapi hari ini saya sudah pastikan dari awal tombol recordnya sudah saya rekam, so saudara bisa menonton lagi atau bisa membagikan firman Tuhan atau doa-doa yang kita doakan nanti ke teman-teman yang membutuhkan. I'm so sorry, 3 minggu yang lalu saya lupa tekan tombol record. So mari kita mulai firman hari ini. Saya akan bawakan kurang lebih mudah-mudahan 15 menit saudara. So saya akan bacakan mulai dari Yohanes 1 ayat 42. Izinkan saya membacakan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Jadi kejadian ini adalah kejadian di mana Petrus pertama kali dikenalkan kepada Yesus. Dan Yesus memandang Petrus dari atas ke bawah. Yesus melihat dan dia berkata, "Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Garis bawahi kata Simon, garis bawahi kata akan, garis bawahi kata Kefas. Engkau Simon, engkau akan dinamakan Kefas. Ternyata dalam bahasa aslinya saudara, Simon itu artinya ilalang. Simon artinya rumput liar. Simon artinya sesuatu yang mudah terbakar, ya, sama seperti Petrus, gampang terbakar emosinya. Si ilalang, rumput liar yang tidak dianggap orang. Dan sama seperti Petrus, pada saat itu dia seorang nelayan. Dia mungkin tidak dianggap, dia menempati strata sosial mungkin pada saat itu paling bawah. That's why Yesus berkata, "Engkau Simon, engkau ilalang, rumput liar." Kau tidak ada artinya. Kata Simon mempunyai arti seperti itu. Tapi Yesus berkata, "Engkau akan." Yesus melihat ke depan, saudara. Yesus melihat ke depan dan Yesus melihat Simon akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Petrus yang artinya batu. Petrus yang artinya batu. Dan Yesus berkata, di atas batu karang ini ada gereja. Yesus melihat Petrus. Mungkin dunia pada saat itu melihat Petrus sebuah ilalang, seseorang yang strata sosialnya di bawah. Dunia pada saat itu, bangsa Israel melihat Petrus cuma sebuah ilalang, rumput liar, tidak berharga. Tapi Yesus, pertemuan pertama Yesus kepada Petrus, dia melihat seorang Simon menjadi seorang Petrus, seorang batu. Di atas gereja ini akan kudirikan gereja. Dan Petrus menjadi paus pertama. Petrus menjadi kepala gereja pertama. Mengapa Tuhan memanggil Petrus tidak sesuai dirinya saat itu? Sama kejadiannya ketika Abram pertama kali, dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram, dan Tuhan menamai Abram adalah Abraham. Tuhan menamai Abram menjadi Abraham. Dan Abraham, arti kata Abraham adalah bapa segala bangsa. Tapi perlu diingat, ketika Tuhan memberikan nama Abraham, Abram tidak mempunyai anak satupun. Tapi Tuhan melihat engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Tuhan membuat Abraham menjadi bapa segala bangsa. Tuhan melihat lebih dari apa yang Petrus bisa lihat. Tuhan melihat lebih daripada apa yang Abraham bisa lihat dirinya. Tuhan tidak melihat apa latar belakang Petrus. Tuhan tidak melihat seperti apa karakter Petrus. Tuhan tidak melihat apa pekerjaan Petrus. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan, masa depan Petrus. Tuhan melihat jauh ke depan, apa yang dia bisa ubahkan dalam diri Petrus. God see more whoever you are now. Ketika saudara hari ini, saudara mungkin dianggap kantor saudara tidak layak, saudara mungkin dianggap oleh orang-orang di sekeliling Anda sebuah ilalang, sebuah rumput liar yang tidak berharga. Tuhan melihat saudara jauh ke depan, karena Tuhan sanggup ubahkan saudara lebih dari apa yang engkau hari ini ada. God see more whoever you are now. Saya punya anak saudara, waktu kurang lebih kindergarten ya,
kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu. Dia cukup bandel untuk seorang perempuan, saudara, dan nggak mau diatur. Tapi saya melihat lebih anak saya lebih melihat jauh ke depan. Oh, bandel, bagus, orang ini bisa berhasil, anak saya bisa berhasil. Kenapa? Saya dulu bandel, saudara. Jadi minimal oke lah, jadi kayak saya minimal. Oke. Sama seperti Tuhan, saudara. Tuhan bisa ubahkan saudara lebih dari apa yang orang anggap. Apa hari ini saudara ada, saudara? Di Efesus 3 ayat 20, saya klaim diri saudara lewat ayat ini terjadi. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kalau saudara melihat ada komen yang di pin ini, saudara, we love to pray with you. Please send your prayer request and DM us. Untuk yang baru join, please DM us kalau saudara punya prayer request. Dia lebih mengerti. Kalau saudara berpikir, aduh, gue mau DM apa ya? Gue mau prayer request apa ya? Hey, Tuhan lebih mengerti doa apa yang paling baik. Tuhan lebih mengerti, lebih bisa melakukan hal lebih banyak dari apa yang kita sanggup doakan atau pikirkan. God see more. God see more. Tuhan lihat lebih. Tuhan lihat masa depan saudara. Kita lanjut, saudara, di Lukas 5 ayat 4-5. Ini saya bacakan dalam versi bahasa Inggris, saudara, karena ada something di dalam bahasa Inggris ini di versi KJV, saudara. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Forgive my English. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net. Oke? Saya bacakan bahasa Indonesia sedikit. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, Yesus berkata kepada Simon Petrus lagi, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Garis bawahi kata jala. Dalam bahasa Inggris nets. Oke, jamak, bukan singular. Jamak, nets, ada S-nya, untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala, dalam kurung net, tanpa S, singular. Jadi kurang lebih. Dan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak dan Petrus menangkap banyak ikan. Yesus menyuruh Petrus untuk menebar jala, nets. Semua jala yang kau punya, tebarkan. Tapi Petrus, mungkin dia kurang percaya. Dia cuma tebar, Tuhan, gue kemarin udah coba semua jala. Saya nggak tahu jala ini ada 4 atau 5, saya nggak tahu. Tapi udahlah, karena kamu itu, aku tebarkan 1 aja deh Tuhan. Padahal sebelum ayat ini, sebelum pasal ini, Yesus sudah menyembuhkan mertua Petrus. Hey, Petrus, kita lihat di sini, Petrus tidak taat. Di sini Petrus masih setengah taat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah ketidaktaatan Petrus, Tuhan tetap berikan janjinya. Tuhan tetap berikan berkat yang melimpah di tengah ketidakpercayaan Petrus. Dan perhatikan ini dalam ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur, dia berlutut di depan Yesus. Tuhan, garis bawahi kata Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Perhatikan pola ini, saudara. Yesus mengasihi Petrus apa adanya dia. Yesus memberikan Petrus ikan begitu banyaknya bukan karena dia bertobat terlebih dahulu, bukan karena dia tersungkur terlebih dahulu. Yesus memberikan Petrus sebuah berkat karena apa adanya Petrus. Karena Yesus mengasihi Petrus.
Baru karena dia menyadari, baru ketika Petrus menyadari betapa besarnya, betapa dalamnya dan lebarnya kasih Tuhan, di tengah ketidaktaatan dia tersungkur. Hei, kadang-kadang kita berpikir kita harus tobat dulu, baru Tuhan beri berkat. Tapi yang kebaikan terjadi, saudara, dalam hidup kita dan di dalam cerita di Alkitab, Tuhan memberkati kita dulu, baru kita bisa bertobat. Tuhan memberkati kita terlebih dahulu, baru kita sadar, baru kita metanoia, perubahan akal budi. Oh, betapa baiknya Tuhan. Itu yang mengubahkan hati kita. Kita lihat Yesus, saudara. Yesus memberikan lebih, regardless apa yang Petrus sudah lakukan. Petrus nggak taat, tapi Petrus nggak setia. Petrus cuma menebarkan satu jalan, tapi Tuhan tetap setia untuk Petrus. Mungkin hari ini saudara berpikir, saudara mungkin nggak taat, kita mungkin masih setengah taat, kita mungkin masih belum kita pikir kita masih belum melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hei, Tuhan akan memberkati saudara terlepas dari apa yang kita bisa bawa ke Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saudara, apa adanya saudara, bukan karena saudara membawakan something ke Tuhan, tapi karena apa adanya saudara. God give more regardless of what you have done. Terlepas dari masa lalu, mungkin kau berdosa, mungkin kau ekstrim, kau mungkin narkoba, mungkin kau jatuh dalam dunia pornografi, mungkin kau jatuh di yang kau anggap ini adalah lembah paling kelam dalam hidupmu. Hei, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Dia akan melihat engkau. Tuhan melihat engkau. Dan Tuhan tidak melihat engkau sekarang, tapi juga Tuhan melihat engkau yang akan datang. Dia akan bisa ubahkan engkau from nothing into something, karena Dia mengasihi saudara. Kita lihat Petrus lagi, kejadian berikutnya, saudara. Di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, garis bawahi, memang membayar. Jadi Petrus jawab kepada salah seorang orang Farisi, bayar pajak kita. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus padanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Maksud Yesus apa? Yesus seakan-akan menyindir Petrus. "Simon, dari siapa raja-raja dunia memungut biaya dan pajak?" Dari rakyatnya. Harusnya dari rakyatnya. Rakyatnya membayar pajak itu berhak. Tapi pada saat itu yang menguasai Israel adalah orang Roma, orang asing, yang menurut Yesus tidak usah bayar pajak karena itu orang asing. Tapi perhatikan di ayat 27. "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah mancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Petrus itu orang yang bicara sebelum dia mikir, saudara, kebanyakan. Tapi Yesus yang berkata, kata Yesus yang berkata, "Bebaslah rakyatnya," maksudnya adalah sebagai rakyat, kita nggak harus membayar biaya bait Allah. Karena kita membayar ke orang asing. Tapi Petrus udah terlanjur. Petrus sudah terlanjur bilang bayar. Tapi harus menurut Yesus nggak usah. Tapi kita lihat pola yang sama terjadi lagi, saudara. Tapi kita lihat di ayat 27, Yesus menyuruh Petrus mancing, dapat 2 dirham, 2 koin, total 4 dirham untuk bayar diri Yesus dan untuk Petrus. Can you see this, saudara? Walaupun Petrus sudah salah, Yesus bukan hanya memperbaiki keadaan, tapi Yesus bahkan membayari Petrus. Wow, how great it is. Yesus tidak menghukum kesalahan Petrus. Yesus nggak menghukum, tidak mengkondem Petrus, saudara. Yesus nggak nyuruh, lu tanggung jawab, enggak. Tapi Yesus bayarin, saudara.
Ketika hari ini saudara berpikir, saudara, bahwa saudara telah salah langkah, remember this, nggak ada kata telat bagi Tuhan. Tuhan bisa membenarkan saudara. Tuhan akan membuat jalan-jalan yang saudara salah. Tuhan bisa belokkan saudara ke jalan yang benar. Tuhan akan solve every single problem that you have. Dan ini polanya yang terjadi juga di Petrus dan juga di Anda, saudara, di saudara. God gives more regardless of what you have done. Ketika engkau berpikir engkau sudah salah, engkau tidak layak di mata Tuhan. Ketika engkau berpikir engkau sudah sangat berdosa, engkau jijik terhadap dirimu sendiri, engkau sudah tidak ada, saudara pikir saudara tidak layak lagi di dalam Tuhan. Tuhan benarkan saudara. Tuhan membuat kesalahan Petrus bukan hanya solve, tapi Tuhan bayarin. Tuhan tetap berkati Petrus dan Tuhan tetap berkati saudara terhadap apa yang kesalahan saudara sudah buat. God see you. Tuhan melihat saudara. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Dan ada satu hal lagi saudara. Ada satu hal lagi yang menurut saya ini yang paling klimaks dalam hidup Petrus, saudara, sehingga dia berubah sekali untuk selama-lamanya. Mungkin saudara sudah sering mendengar ini, saudara, tapi saya ingin ulang lagi, saudara. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus sudah bangkit. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi yang Yesus bicara di sini adalah agape lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi," dalam kurung filio, "engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kedua kalinya kata Yesus kepadanya, untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filio engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku filio, mengasihi filio engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kenapa Petrus sedih, saudara? Kenapa Petrus sedih? Karena Petrus tahu Yesus agape Petrus. Agape adalah kasih tanpa syarat. Ada tiga tingkatan kasih. Pertama kairos, kedua adalah filio. Filio adalah kasih sebatas teman, kasih yang terbatas. Kairos yang pertama adalah nafsu, tapi agape itu kasih tidak bersyarat. Kenapa Petrus sedih? Karena dia cuma bisa filio Yesus, sedangkan Yesus agape Petrus. Petrus tahu, Petrus sedih, "Nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa agape engkau, aku nggak bisa mengasihimu tanpa syarat, aku cuma bisa filio engkau." Tapi ini yang terjadi, Yesus tetap mempercayakan gerejanya untuk Petrus. Walaupun Petrus cuma memberikan filio doang, Yesus tetap percayakan kepada Petrus. Tuhan memberi lebih. Tuhan memberi lebih. Regardless apa yang engkau bisa bawa kepada Tuhan, engkau cuma bisa bawakan cuma segini. Tuhan terima, Tuhan hargai, dan Tuhan berikan tanggung jawab lebih dari apa yang engkau sudah pikirkan, apa yang engkau sudah doakan. Dan kejadian ini, saudara, Petrus tidak menjadi orang yang tidak takut lagi. Petrus menjadi seorang rasul yang menyembuhkan banyak orang. Petrus berbicara di atas bukit. Dia tidak lagi mementingkan sendiri. Kenapa? Dia akhirnya mengerti, walaupun dirinya cuma mengasihi Yesus segini, cuma mengasihi filio doang kepada Yesus, Yesus tetap percayakan gerejanya, Yesus tetap percayakan dombanya. Dan Petrus menjadi tidak sama lagi. Bahkan Petrus menjadi pilar dari gereja sampai detik ini, saudara. We will change when you realize more and more how much Jesus love you. Perubahan itu terjadi ketika kita bisa menangkap, ketika kita bisa mengerti betapa lebarnya dan dalamnya kasih Kristus.
untuk saudara dan saya. Tuhan tidak lihat apa yang kau bisa beri. Tuhan tidak lihat siapa dirimu. Tuhan tidak lihat kesalahan-kesalahan separah apapun. Tapi Tuhan tetap agape engkau. Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Ketika hari ini engkau membawa beban, ketika hari ini engkau membawa sesuatu yang kau rasa jijik terhadap dirimu sendiri, ketahui ini saudara, Tuhan terima engkau apa adanya. Ketika banyak agama, ketika banyak bahkan gereja di luar sana mengharuskan kita hidup kudus saudara, mengharuskan saudara melakukan terlebih dahulu untuk bisa kudus saudara, ketahui ini saudara, Tuhan menerima saudara apa adanya saudara, dan Tuhan tetap memberikan lebih dari apa yang saudara pikirkan. 1 Korintus 2 saudara, lebih dari apa yang mata kita pernah lihat, lebih dari apa yang kuping kita pernah dengar, lebih dari apa yang hati kita pernah pikirkan, itu yang Dia persiapkan untuk saudara yang mengasihi Tuhan. So let's praise, let's worship this song once again saudara. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi saudara. Dulu yang takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sebelum nanti Kristi berdoa untuk saudara, saya merasa bahwa ada dari saudara yang hari ini hanya kebetulan doang untuk nonton IG Live ini, untuk nonton video yang mungkin di YouTube. Kau merasa tidak layak, tapi hey, Tuhan lihat saudara pribadi. Tuhan dengan mata kepalanya sendiri tidak pernah melepaskan. Izinkan saya berdoa untuk saudara, bahwa tidak ada dosa sebesar apapun, bahwa tidak ada beban yang seberat apapun yang tidak Dia sanggup pikul, yang Dia tidak sanggup untuk bantu saudara. Ketika engkau membutuhkan penerimaan, hey, Tuhan datang terlebih dahulu untuk saudara. Bukan kebetulan bila hari ini saudara menonton video ini saudara. Hey, Tuhan sayang saudara apa adanya saudara. In the name of Jesus I pray for you. Amen. Kita masuk dalam sesi berdoa saudara. Kalau saudara ingin didoakan, kita tidak akan sebut nama saudara. Saudara bisa DM kami di Instagram kami saudara. Saat ini kita akan berdoa untuk saudara. Kristi akan berdoa untuk saudara. Saya akan bantu Kristi juga. Please DM us saudara, DM kami, direct message kami di Instagram The Cause Indonesia. Maju kan? Sebelumnya saya mau ngajakin kalian nyanyi lagu ini. This is one of my favorite song I think. Lagunya bilang aku di tanganmu, aku di pikiranmu, aku di hatimu. Kadang kalau tadi mikir kayak waktu Petrus ditanyain, do you love me Peter? And sometimes
sometimes that happens to me kalau I ditanya kayak gitu. Tuhan, you know, Tuhan, I nggak bisa mencintai sebanyak yang I mau gitu. Kayaknya I'm far from what I wanna be gitu. But this song said that kau di pikiranku katanya. Dan buat Tuhan, it doesn't matter seberapa jauh engkau melangkah, tapi dia tahu keterbatasan kita, dia tahu keterbatasan Petrus waktu itu, that he can only phileo God. Tuhan cuma mau berkata sama dia, it's okay, do your best, I will come down to your level and I will be with you, I will help you to love me. And so I pray that if tonight engkau merasakan bahwa engkau rindu mengasihi Tuhan, tapi engkau jauh daripada yang kau inginkan, kau merindukan sebuah keluarga yang harmonis, tapi kadang-kadang begitu lemah hati kami, begitu lemah kekuatan kita untuk berkata-kata yang manis, untuk mengampuni, untuk berlaku yang baik. I just want you to know that you are in His heart today, that you are dipikirkan oleh Tuhan, kau dibela oleh Tuhan di dalam pikirannya. Dia tahu bagaimana mengubahmu, dia tahu bagaimana memberikan kau kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan sukacita di rumah tanggamu. Dia tahu bagaimana engkau akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anakmu. Dia tahu bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupanmu. Sekalipun kau berasa kau lemah, tapi Tuhan turun ke level Simon dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dia tetap mempercayakan hal yang begitu sulit dia pikir, yang Simon pikirkan begitu sulit karena dia terbatas, tapi Tuhan ada bersama dengan kau hari ini. Engkau terbatas tapi Allahmu tidak terbatas, dan dia akan ada dan hadir untuk kau malam hari ini. So I pray God, kau sembuhkan hati-hati yang luka hari ini as they open their heart to you, Lord. I pray they meet their Savior tonight, Lord, in Jesus' name, God. Ya Tuhan. Kekhawatiran di hati kami Tuhan untuk melakukan bisnis kami, terutama Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau juga ada di sana bersama dengan
Engkau Tuhan yang memberikan hikmat untuk kami bergerak di dalam bisnis-bisnis yang baru ini Tuhan. Dan kami mau percaya sama Engkau Tuhan, bahwa Engkau yang memulai Tuhan, Engkau yang akan setia untuk mengakhirinya dengan indah Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, aku berdoa Tuhan agar orang-orang ini boleh dipertemukan Tuhan dengan klien-klien yang tepat di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Bapa, segala yang tidak dapat kami capai Tuhan, itu Tuhan Engkau yang lakukannya bagi kami Tuhan. Engkau yang menolong kami sehingga kami bisa berbuah di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Berdoa Tuhan, segala yang kami butuhkan Tuhan yang cukupkan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Juga berdoa juga Tuhan untuk my friend Tuhan yang orang tuanya sakit hari ini Tuhan. Di dalam usia tua mereka Tuhan, Engkau tetap Tuhan Bapa yang sama. Engkau bilang Engkau datang buat untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Engkau datang buat yang lemah Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, agar ada kesembuhan Tuhan untuk orang tua teman-teman kami di dalam nama Yesus Tuhan. Biar ada berkat-Mu Tuhan mengalir Tuhan di dalam nama Yesus. Biar ada kesembuhan-Mu Tuhan. Dan di tengah itu Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau Bapa. Engkau tahu Tuhan, orang-orang yang berdoa Tuhan untuk keluarga mereka yang sudah lama Tuhan, yang belum mengenal Engkau. Kau datang dan Kau jamah mereka di dalam nama Yesus. Kau berikan kedamaian di hati kami Tuhan, di hati orang tua kami Bapa. Kami kadang gak bisa berkata-kata sama mereka Tuhan, tapi Engkau Allah yang sanggup menembus segala macam pertahanan kami Tuhan, pertahanan orang tua kami. Kami berdoa Bapa agar mereka boleh tahu rasanya dikasihi, rasanya diselamatkan, rasanya Tuhan mendapatkan jaminan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kau yang mau pakai hidup kami Tuhan jadi berkat untuk mereka. Dan berdoa biar mereka di masa tua mereka boleh menikmati Tuhan kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Biar mereka disembuhkan Tuhan. Thank you Lord. Berdoa Tuhan untuk saudaraku yang suaminya sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya karena orang-orang dari pemerintah mungkin Tuhan. Tapi aku berdoa Bapa, Engkau yang pilih pemerintah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang punya blessing atas raja-raja Tuhan. Kau bisa bicara pada raja-raja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu tidak ditinggalkan sendirian Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memberikan favor-Mu Tuhan mengalir Tuhan di dalam nama Yesus. Agar kata-kata kami Tuhan, Engkau yang berikan pemanis Tuhan. Biar Tuhan bukan kekuatan kami lagi Tuhan, tapi Engkau sendiri Tuhan. Dan mata kami akan terkagum Tuhan karena favor-Mu Tuhan mengikuti kami, kebaikan dan kemurahan-Mu mengejar kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh yes Lord, itu bukan cuma zaman dulu aja Tuhan yang pernah terjadi Tuhan. Kau tetap Allah yang sama dan Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Kau masih sanggup Tuhan untuk menolong kami. And I speak blessing towards this man Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Agar setiap kali dia menginjakkan kakinya dengan iman Tuhan, Engkau memberikannya Tuhan bagi dia di dalam nama Yesus Tuhan. Sekalipun dia dipersulit Tuhan, aku berdoa Bapa, biar Roh-Mu sendiri yang bekerja bagi dia di dalam nama Yesus. Biar dia tahu Tuhan bahwa dia punya juru selamat yang hidup Tuhan. Thank you so much God, thank you so much God. And I pray juga Tuhan untuk my friend yang sedang cancer Tuhan. Oh God, Engkau pembela kami. Kepada siapa kami harus takut ya Bapa, kalau kami punya Engkau. Terlalu kecil bagimu Tuhan untuk menyembuhkan Tuhan. Terlalu mudah Tuhan. Karena itu kami mau taruhkan iman kami Tuhan, bahwa Allahku, Bapakku adalah Bapa yang baik. Dan Kau akan memberikan kesembuhan yang sempurna for this woman Tuhan. Engkau yang mengetahui, Engkau yang menenun dia
dia di dalam kandungan ibunya. Engkau yang melihat Tuhan keseluruhan hidupnya Tuhan. And I know Tuhan that she will stand strong Tuhan with you Lord God. And now no one Tuhan akan mempermalukan dia Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menjadi pembela bagi dia. And she will be healed Lord in Jesus name. Whatever that the doctor do Tuhan, Tuhan Kau melipat gandakannya Tuhan, dan Kau akan membuat dokter-dokter itu pun terkagum Tuhan. And she has a Savior Tuhan in you Lord God. You bless her Lord in Jesus name. I pray untuk seorang ibu Tuhan yang mungkin saat ini banyak kekhawatiran, banyak kepikiran Tuhan di dalam hidup dia Tuhan. I know God, when we don't have you Tuhan, oh Tuhan, maybe it'll be a scary journey Tuhan, karena kami tidak tahu kepada siapa kami harus berjalan. But I pray Tuhan, dan Kau menemukan dia Tuhan di valley-valley yang low Tuhan, di lembah-lembah yang rendah Tuhan. Engkau yang menemukan dia, Kau selamatkan dia Tuhan di dalam nama Yesus. We pray Tuhan, there's peace in her heart in Jesus name. Oh ya Tuhan, yang tidak dapat kami lakukan dengan tangan kami Tuhan, we know you can Lord. And I pray for the daughter atau the son Tuhan yang menuliskan pesan ini Tuhan. I pray ada kekuatan bagi dia di dalam nama Yesus Tuhan, bahwa Engkau Tuhan menampung segala tangisan dia Tuhan, dan Engkau yang akan membela dia, Engkau yang akan menaruhkan kata-kata yang tepat untuk menguatkan mamanya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. I know God that you will not leave her or leave this family alone Lord God. Thank you Father, because they mean so much to you Tuhan. They mean so much to you Tuhan. Even if they cannot see how to heal the mom Tuhan, but I pray God that you will be the one Tuhan that heal her Lord, in Jesus name, in Jesus name. Daud berkata, Tuhan, sampai masa tua dia tidak pernah lihat orang benar meminta-minta Tuhan. I know God that you will be the one yang memelihara hidup kami Tuhan. You are our provider Tuhan. And I pray for this family yang saat ini sedang diisolasi Tuhan. And you know God who is the caregiver of this family Tuhan. Meskipun dia ada dalam isolasi Tuhan, oh God, waktu-waktu yang terhilang di dalam pikiran kami, yang mungkin kami rasa Tuhan kami akan terlambat dan kami tidak akan mendapatkannya kembali Tuhan. I speak blessing Lord in Jesus name Tuhan, that you can open ways yang gak ada Tuhan di dalam nama Yesus. I pray Tuhan ada percepatan di dalam hidup dia Tuhan in Jesus name. And they know God that if this time mereka harus berhenti, mereka harus pause Tuhan, mereka harus sejenak Tuhan, mengambil nafas Tuhan. Oh, itu bukan tidak mungkin Tuhan, Kau akan menolong mereka Tuhan. And I know God that their life, their family Tuhan, even going to be closer Tuhan, dan Kau akan memberkati mereka sekeluarga ya Bapa. Thank you so much God, karena Kau peduli dari segala yang kami doakan Tuhan. Engkau yang menjamahnya Tuhan. Dan I pray Tuhan, biar kesembuhan mengalir di seluruh keluarga itu di dalam nama Yesus Bapa. Thank you so much God. I pray Tuhan, orang-orang yang bersangkutan dengan keluarga ini Tuhan, mereka bahkan boleh penuh kasih kepada mereka Tuhan, and blessing will flow Lord God in Jesus name. Thank you Father. Thank you Father. Tuhan, Kau bilang Tuhan, apakah mungkin seorang ibu melupakan anaknya? Tapi sekalipun dia lupa, aku tidak akan melupakan Kau. And I pray Tuhan for this lady Tuhan. I pray Tuhan, walaupun mungkin dia merasa sudah jauh dari Engkau Tuhan, tapi Engkau gak pernah lupa Tuhan sama dia. I know Tuhan, Kau ada di ruangan di
dia berada saat ini, or even few people Tuhan yang mendengarkan Insta Live ini Tuhan, if they feel that they're so far, they are not deserving any kind of love Tuhan, You are there with them. You have not forgotten them Tuhan. Seberapapun kesalahan kami, seberapa buruk pun kami berpikir Tuhan, You are with them Tuhan, and You are ready Tuhan to give them peace Tuhan. Karena damai yang Kau berikan tidak sama dengan yang dunia berikan Tuhan. When You gave Jesus Tuhan to die on the cross Tuhan, You gave it Tuhan. You gave peace with Him Lord, and no one, nothing Tuhan shall separate them from Your love Tuhan. So I pray for peace, I pray for mercy for these people Lord, for this anakmu ini Tuhan, agar dia tidak merasa bahwa dia dibuang Tuhan, karena gak pernah Engkau buang anak-anakmu Tuhan, gak pernah Kau lupakan mereka Tuhan. So thank You Lord for that. I pray untuk my friends yang hari ini merasa hidupnya kecil Tuhan, yang merasa Tuhan bahwa mereka tidak mampu di dalam pekerjaan mereka, bahwa mereka kurang cantik, mereka berbeda dengan orang-orang yang lain, mereka terlambat di dalam umur mereka. No God, You are the specialist Tuhan untuk orang-orang yang lemah. Tidak Kau buang kami Tuhan, tidak Kau patahkan Tuhan bulu yang sudah terkulai, tidak Kau padamkan Tuhan kami yang hampir padam Tuhan. You are with us Lord. I pray for strength. I pray Tuhan untuk mata yang melihat kepadamu Tuhan, dan bukan melihat kepada kekuatan kami Tuhan, untuk berbuat baik, untuk menjadi manis Tuhan, karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kedamaian, Engkau yang memberikan kami kepenuhan di dalam hidup ini Tuhan. I pray from day to day, as they fix their eyes on You Tuhan, they will be healed, they will be Tuhan mengalami kedamaian yang berlimpah-limpah Tuhan, yang tidak dapat mereka pikirkan Tuhan. No Tuhan, sekalipun kami salah seperti Simon tadi Tuhan, tapi Engkau Tuhan ada di situ. Engkau, love covers multitudes of sin Tuhan. So I know God that You will Tuhan cover our lackness Tuhan. Bahkan iman kami yang lemah Tuhan, Kau yang angkat Tuhan, dan hari ini Tuhan we speak blessing Tuhan, and we know Tuhan bahwa kami akan menang Tuhan bersama dengan Kau Tuhan. Thank You so much Jesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami lupa Tuhan dengan kekuatan dan kedahsyatan-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengatasi segala gelap, Engkau mengatasi Tuhan segala masalah Tuhan. And I know Tuhan hari ini Tuhan Kau mau hadir for my friend yang hatinya begitu galau, yang hatinya begitu dipenuhi dengan ketakutan Tuhan, dan rasanya tidak ada damai lagi. Maybe dia gak tahu apa yang harus dia lakukan supaya damai itu kembali Tuhan. That You will come Tuhan in the midst of the storm. You stand there Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada anak-Mu ini Tuhan. Kau siap menangkap kami waktu kami tidak kuat lagi Tuhan berjalan. Kau siap Tuhan untuk membawa kami ke dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami di pikiran-Mu, kami di rencana-Mu Tuhan, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah Tuhan dikecewakan Tuhan. Because Tuhan, it might not seem to be the greatest story right now Tuhan, tapi You are not finished Lord with this person's life Tuhan. Kau belum selesai, Kau akan menyelesaikannya dengan indah Tuhan. Kau akan membela dia Tuhan, dan dia akan menemukan kedamaian itu lagi di dalam nama Yesus. Apapun yang orang sudah lakukan dan katakan kepada dia Tuhan, aku berdoa Bapa, hanya kata-kata-Mu yang boleh dia dengar saat ini Tuhan, bahwa You are my beloved daughter, You are my beloved son. Whatever You do, I know, and I have paid that on the cross, and You are no longer outsiders. You are family, You are my son, You are my daughter, and You deserve to be happy. Thank You Father, thank You for Your love that is overflowing even right now. Person, Lord, thank You so much God.
sini berarti lu doa sesuatu Ya. Sejenak berarti ya. Belum ada masuk lagi. Ini belum nih. Mana yang tadi ya? Tuhan, walaupun tadi sempat terputus Tuhan, tapi I know God that you are still hearing the prayers Tuhan. Engkau masih mendengar Tuhan ketakutan, kerinduan, segala pertanyaan kami. Engkau yang menampungnya Tuhan, dan Engkau mau menjawabnya dengan indah pada waktumu Tuhan. I pray Tuhan buat temanku yang maybe she's having lots of anxiety Tuhan, bahkan mempengaruhi organ-organ tubuhnya Tuhan, lambungnya Tuhan, pencernaannya Tuhan. I pray Tuhan, I speak blessing to her right now in Jesus' name. In the name of Jesus, Lord. I pray God that the body yang sudah dicabik-cabik Tuhan, yang sudah disesah untuk keutuhan kami, itu adalah jaminan untuk hidup dia hari ini di dalam nama Yesus. I speak blessing Lord God, that you are the one Tuhan, darahmu sudah menghapus segala dosa-dosanya Tuhan, dan dia Tuhan tidak perlu lagi Tuhan takut, karena Engkau yang menyempurnakan kehidupan dia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Father, kesembuhan dan keutuhan menjadi milik dia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you God. Jelas, Pak. I pray Tuhan untuk my friend yang ada OCD Tuhan, Engkau mengasihi dia, Engkau membela dia, dan kesembuhan adalah milik dia Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Aku berdoa Tuhan agar studi dia juga boleh baik Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan bahwa seperti janjimu di Mazmur 91 Tuhan, bahwa panah-panah si jahat gak akan dapat mendekat kepada kami Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang menguasai kami Tuhan, dan pagar-Mu Tuhan kokoh Tuhan, dan tidak akan dirubuhkan oleh siapapun. You are our good shepherd Tuhan, and nobody can steal from you Tuhan. Thank you God, I know God that you are with him or with her Lord God. Kekuatan-Mu sempurna Tuhan bagi dia Tuhan. Thank you Lord God, thank you Lord God. Saya ingin berdoa untuk teman-teman yang sedang merasa sakit. Untuk teman-teman baik yang online maupun yang nanti nontonnya offline di YouTube atau di IGTV kita, saya ingin saudara taruh tangan saudara di tempat yang saudara sakit. Let's pray. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau lihat Tuhan badan yang sakit, Kau lihat fisik kami yang lemah Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada kesembuhan di mana kasih-Mu Tuhan mengalir, bahwa kasih-Mu menyembuhkan segala penyakit Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan membuang segala penyakit. Aku berkata kepada setiap penyakit untuk Kau pergi di dalam nama Yesus, untuk tubuh setiap daripada saudara kami boleh sembuh secara total in the name of Jesus. Ada kesembuhan mengalir. Rasakan kasih-Nya saudara, bahwa penyakit yang saudara tanggung, Dia lihat, dan Dia ingin angkat setiap penyakit itu, karena Tuhan mengasihi saudara. In the name of Jesus, amen. Untuk teman-teman yang hari ini mungkin saudara melihat saudara belum kenal Yesus dan saudara ingin mengenal Yesus, atau saudara ingin membawa Yesus masuk ke dalam diri saudara, saudara ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan, aku berdoa Tuhan, untuk setiap orang Bapa yang belum mengenal Engkau, untuk setiap orang yang masih bertanya, untuk setiap orang yang ragu, untuk setiap orang yang baru ingin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan,
Engkau selalu berjalan terlebih dahulu di dalam diri kami. Engkau yang mendatangi kami terlebih dahulu Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang Bapa, untuk setiap daripada kami Tuhan yang ingin mengenal Engkau. Tuhan, aku berdoa mereka bisa merasakan kasih-Mu Tuhan, first hand Tuhan. Mereka bisa merasakan kasih-Mu secara langsung Tuhan. Bukan mendengar dari apa kata orang Tuhan, tapi mereka boleh langsung melihat, mereka boleh langsung merasakan betapa dalamnya kasih-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, ada jiwa-jiwa yang tenang, ada jiwa-jiwa yang damai Tuhan ketika mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. In the name of Jesus Lord. Amen. Thank you teman-teman udah join kami. Tadi sempat terputus karena kami IG Live cuma 1 jam, saudara. Bila saudara belum menonton secara utuh, saudara nanti bisa menonton di IGTV di IG kami ini, atau dalam beberapa hari ke depan kita akan upload versi YouTube-nya. Kali ini saya nggak lupa ngerekam saudara, udah ada lampu merah artinya kerekam saudara. Mudah-mudahan filenya bisa saudara, dan dalam beberapa hari ke depan saudara bisa nonton di YouTube juga. Saya ingin bagikan beberapa informasi saudara. Kenapa kau mengganggu konsentrasi saya? Sorry guys. Kamu akan membagikan apa? Saya lupa. Oke, kalau teman-teman hari ini punya kesaksian saudara, kesaksian apapun yang ada di dalam hidup saudara atas pekerjaan Tuhan, saudara bisa ke www.thecauseIndonesia.com di website kami, dan www.thecauseIndonesia.com/testimony. Saudara bisa berikan kesaksian saudara di sana. Dan bila saudara hari ini merindukan sebuah komunitas di mana komunitas ini menerima saudara apa adanya saudara, saya ingin mengajak saudara untuk bisa bergabung di dalam komunitas kami. Saudara bisa fill the form di www.thecauseIndonesia.com/community. By the way, nanti yang tadi yang testimoni dan community, alamat websitenya saya akan tuliskan di YouTube saudara. Kalau saudara nggak bisa dengar lafal saya, saudara bisa ke YouTube, nanti kita bisa kasih informasi di situ saudara. I think that's all saudara. Yang Kamu mau dia nyanyi apa guys? Oke, cukup. Thank you guys. Tunggu, aku mau bilang halo. Ada siapa sih? Maaf ya, buta nih radaan, nggak kelihatan. Halo, Shandy, cuy. Hai, Tani-chan. Cukup. Aku kangen. Aduh, maaf ya, rambutnya berantakan. Kamu udah mandi? Belum. Ya, saya sudah. Sering mandi ya guys, sehat-sehat, ya kan? Hi, pretty little sparkle. You're sparkly in our Thank you for tuning in with us. We love you. We keep praying for you. Sehat-sehat terus. Tuhan berkati ya. God bless you all. We love you. Bye-bye. See you. See you in 2 weeks.